Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan kita. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita berkah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah bacaan Quran kita nanti menjadi syafaat di hari kiamat. Suaranya yang keras dikeluarkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Taklim ini Allah berkahi. Mudah-mudahan Majelis Taklim ini Allah rahmati. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Perasaannya tiap bulan terubah-ubah gitu ya terus. Anu jawab ayah, ngahulang naon iya teh ayah anu jempe ayah. Bunda sayang, kalau di Majelis Taklim As-Sakinah, kalau kita ditanya apa kabar, gimana jawabannya? Alhamdulillah. Betul gitu ya. Jadi ulah pabaliut ngajawab tehnya. Jadi alhamdulillah, tangannya gimana alhamdulillah? Latihan heula. Latihan heula. Bukan senang ya, tapi tenang. Jadi alhamdulillah tangannya gimana? Bisa, tapi kudu sambil senyum. Ulah iya mah. Ulah. Senyum yang baik itu rumusnya 225. Berapa? Nah, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam. Tahan 5 detik. Gimana contohnya? Ini contohnya. Ya. Nah kudu seimbang. Lamun teu seimbang tengenaheun. Tengenaheun. Jadi kudu seimbang. 2 cm kemana? 2 cm kemana? Tahan berapa detik? Jawabannya yang tulus, yang keras, yang kencang. Bisa?
Bunda, apa kabar semuanya pagi ini? Karena sekarang bulan Syawal, kelihatan ini jilbabnya masih pada anyar keneh. Siga nama beda sama yang kajian-kajian sebelumnya. Ahilman mau ambil videonya boleh apa tidak? Mau pakai filter apa? Beredaku. Ini Ahilman punya filter baru namanya View Blue. Jadi wajah teh bakal rada-rada gimana gitunya. Jadi garunuk. Oh, kudu belah dia tah gitu. Ya Allah, kamera lewat. Ibu jangan kelihatan punya cicilan ya. Jadi kudu fresh ya, fresh. Bisa? Oke, yang kompaknya. Sok. Iya pas kadi jadi error kieu. Aya Seidah didinya atuh be kaca ambil. Didinya. Baik, Seidah menghalangin teu naon. Jadi, Masya Allah. Ibu siap? Siap. Yang semangat ya. Mau? Dan sekarang kita kajian cuma bikin status aja. Habis ini cukup sekian dan terima kasih. Atau udah banyak ilmunya dari Ustaz Samsam tadi mah. Ya. Dari sini apa dari sini? Video WA kita. Jadi Ibu. Ya. Tak acan direkam. Tak acan. Baru ngelihat wah ini. Tapi tenang, sudah bagus ya, sudah bagus. Memang kudu beberapa kali memang ya. Di TV juga cutnya berapa kali ya. Ibu kan mau main sinetron Ikatan Cinta kan, jadi kudu. Masya Allah. Itu yang di belakang kelihatan nggak Ahilmannya? Masya Allah. Kumaha atunya? Naik meja wae gitu. Insya Allah semua kelihatan. Dai mah kan HP-na bagusnya. Jadi jangkauan teh menyeluruh teh. Ieu mah ada zoomnya teh sampai ke 12 kali teh. Karena kameranya aya 3 di belakang. Insyaallah. Ya Bu ya. Bunda, Masya Allah. Apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar semuanya pagi ini? Takbir, takbir, takbir. Dadah. Allah. Ini mah udah direkam udah. Ibu mau lihat videonya? Gampang. Follow Instagram Ahilman. Instagramnya Ahilman Fauzi. Kalau susah nyarinya yang ada centang birunya. Sedikitnya. Kelak di save lah bisa hilang. Ibu-ibu teh kita pas kajian tuh sok nanya langsung. AA nu tadi can di-upload cenah gitu. Masya Allah. Baik. Bunda teteh sayang, alhamdulillah senang sekali pagi ini kita bisa bertemu dan berjumpa di Majelis Taklim As-Sakinah. Ahilman mendoakan mudah-mudahan setiap langkah Bunda ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang hadir Allah muliakan hidupnya.
Dan yang sedang punya persoalan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Amin ya Rabbal. Masih dalam suasana di bulan Syawal, Ahilman mengucapkan dari hati yang paling dalam, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian semua. Siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah puasa kamu sekalian. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun adalah kebaikan. Allahumma ij'alna, ya Allah jadikan kami minal aidin wal faizin. Apa artinya? Nges masalah tarik deuihnya. Jadi puntennya Ahilman luruskan sedikit. Minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Kadang-kadangnya ini mah mohon maaf, di tengah-tengah kita suka ada yang keliru gitu ya. Apalagi kalau disambungkan pakai kata-kata sebelumnya. Andai bibir tak bisa berkata, tangan tak bisa menjabat, kaki tak bisa. Ciri-ciri apa itu teh? Eta kemungkinan ciri-cirinya ada 3 penyakit. Yang pertama stroke ringan, yang kedua kolesterol, nu katilu asam urat teh tamanya. Di handapna ditulis minal aidin, mohon maaf. Yang lucu nama dia Tuti, di handapna Ida. Aya nu kitu, aya teh kira-kira ada. Gara-gara copy pastena salah. Ngaranna Tuti, di WA namanya siapa? Ida. Cek nu maca teh, ieu Ida sahanya. Da perasaan nu ngirim teh Tuti jadi Ida, gara-gara salah. Matakna lamun ngirim pesan teh ulah copy paste. Ulah. Kamu kadang-kadang ayo meni panjang. Di handapna mohon maaf lahir dan batin. Saacan maca geus nyusahkeun batur. Saacan maca geus nyusahkeun batur. Masya Allah. Ya, aya nu kieu tah. Lilis dan keluarga. Ditanya, "Ari kamu emang udah punya pasangan?" Eueuh. Pasangan saha we nu hayangeun cenah. Jadi pakai keluarga. Jadi Ahilman, ari minal aidin wal faizin itu artinya apa? Bukan mohon maaf lahir dan batin. Artinya minal aidin, semoga kita menjadi orang yang kembali. Kembali ke mana? Ke kampung. Rek naon? Maksudnya bukan kembali ke kampung, kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan. Ahilman, kenapa orang yang bertemu Idul Fitri disebut kembali kepada kesucian? Jawabannya, karena selama Ramadan dia ibadah, ibadahnya berpotensi menghapuskan dosa-dosanya. Makanya Ahilman ini lihat di sini, insya Allah wajahnya dihapusin dosa semua, insya Allah. Pas Ramadan, duka ayeuna maka dianya ada tak apal gitu. Jadi dia bersih, dia suci. Makanya hampir semua ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa menghapuskan dosa, sholat taraweh menghapuskan dosa, infak sedekah menghapuskan dosa, i'tikaf menghapuskan dosa, malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa. Bahkan ada satu doa yang Bunda Teteh baca di 10 malam terakhir Ramadan, yang kita minta kepada Allah agar Allah hapuskan dosa-dosa kita. Hafal doanya kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang pakai karim, ada Allahumma innaka afuwun
Karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun, engkau maha pemaaf. Ya Karim, engkau yang maha mulia ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf. Engkau mencintai orang yang meminta ampun. Fa'fu anni ya Karim, maka maafkan aku ya Allah ya Rabbal ya Karim. Maka Bunda Teteh sayang, ketika ada pertanyaan, Ahilman, siapakah orang yang paling rugi saat dia berpisah dengan bulan Ramadan? Jawabannya, orang yang saat berpisah Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Wal faizin, dan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi aidin kembali, faizin menjadi orang yang menang. Ustadz, kenapa disebut menang? Iya, karena selama Ramadan dia sungguh-sungguh dalam ibadah. Selama Ramadan dia sungguh-sungguh dalam amal soleh. Dan dia berharap dia menjadi orang yang aidin dan faizin. Tapi mohon maaf, tidak sampai di situ. Karena kalau Bunda Teteh sayang mau melihat orang sukses atau tidak Ramadannya, jangan dilihat ketika Ramadan. Tapi lihatlah bagaimana kehidupannya setelah bulan suci Ramadan. Makanya minal aidin wal faizin itu diucapkannya setelah masuk Syawal kan. Dan ini sebagai patokan bahwa ibadah kita nggak berhenti ketika Ramadan, tapi harus dilanjutkan pasca Ramadan, khususnya di bulan Syawal. Kenapa bulan setelah Ramadan disebut Syawal? Naon artina? Syawal itu artinya meningkat. Ramadan itu artinya bersih atau pembakaran atau pembersihan. Makanya Ustaz lihat, ini pas bulan Syawal meningkat berat badannya. Kelihatan ini mah di sini. Naon deui nu meningkat teh? Meningkat tumpukan bajunya, betul? Mungkin meningkat jilbabnya. Ayeuna mah aya jilbab teh anu ada aya huruf B di dieu na teh. Apa teh naon? Ulah disebutkeun nya. Di dieu teh aya. Baju teh macam-macam. Baju Ahilman bagus enggak? Sarungnya bagus. Jam tangan bagus. Wajah glowing. Bunda Teteh sayang begini ya. Jadi ternyata Aid itu bukan baju yang baru, bukan. Laisal Aid biqalbin jadid, bimalabisil jadid, walakinnal Aid biqalbin jadid. Idul Fitri itu bukan dengan baju yang baru, teu naon teu boga baju baru oge. Tapi dengan hati yang baru, betul apa enggak? Tapi kalau ada boleh apa enggak? Baju baru untuk dipakai, tak punya pun masih ada baju yang lama, sepatu alhamdulillah untuk dipakai, tak punya pun masih ada sepatu tetangga gitu kan, masih kena ayah. Sendal juga sama, sendal baru untuk dipakai, tak punya pun masih ada sendal musola gitu. Jadi bukan tentang baju yang baru, bukan tentang sepatu yang baru, bukan tentang sendal yang baru, tapi tentang hati yang. Makanya mohon maaf, rugi banget kalau ada orang yang bertemu Idul Fitri tapi hatinya tidak baru. Betul? Karena orang itu baik tidaknya dilihat dari apa? Hati. Ahilman, kumaha ngukurna hati? Kan hati mah jero pisan, hati mah dalam pisan. Kata Imam Ghazali,
etalase hati itu ada di lisan dan pikiran. Jadi kalau kita mau lihat orang itu hatinya baik, lihat aja omongannya. Lihat aja lisannya. Contoh, sok ku ibu tebak. Kira-kira orang ini hatinya baik atau tidak ya? Contoh. Misalnya ada cerita Cetuti dan Ceida. Ini mah contoh aja biar gampangnya. Ceida teh cerita ke Cetuti gini. Cetuti apal tuh naon? Itu tetangga kita saha eta anakna Ceai. Nah Ceai ya. Jadi si Cetuti teh cerita anaknya siapa? Ceai. Ke siapa? Ke Ceida. Cetuti teh kieu. Anak Ceai teh Masya Allah hebat loh. Naon? Lulus kedokteran UI. Bagus tidak? Tapi Ceida gini jawabannya. Cek Ceida teh. Hah? Anak Ceai nu mana? Eta anu pertama asup UI. Teu mungkin. Nah gitu kan da baheula lagi bodoh. ABG apal kan suamina Ceai mah eta kan si Nurdin kan. Eta teh kan jelema pangbodona di sakola. Mual mungkin budakna masuk UI. Lamun asup ge pasti menang nyogok. Pertanyaan Ahilman, eta Ceida hatinya baik atau buruk? Bersih atau kotor? Nah ibu bisa bilang begitu. Karena apa? Lisan. Jadi gampang lihat orang hatinya baik atau tidak, etalesnya ada di mana? Hati. Ibu ketemu teman-teman pas ngaji gini, kan ayahnya teman kita tuh kalau ngaji teh sibuk ngagibah ayat tuh. Ayah. Bukan yang di sini, yang di sono. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda gitunya. Kadang-kadang sok gitu, Ahilman suka lihat tuh. Suka lihat, nah sih lamun ngaji teh kudu jeung temen anu kita kenal. Sok aya. Penasaran? Satu kali kan sok aya tuh janjian sama bestinya teh. Besti naon? Ngaji yuk. Oh, di mana? Eta di Asofia. Saha pematerina? Eta ustaz favorit aku pisan eta. Siapa yang ngisi? Ahilman. Oh gitu nya atuh. Singkat cerita jam 8 janjian. Ari si besti kita teh waktunya lama. Ibu udah nyampe di depan. Besti di mana maneh? Ibu geus dihareup tah. Geus di Masjid Asofia. Eta si besti can datang. Ibu geus selfie sebelah kanan. Geus kieu tah. Besti ari kamu di mana? Aku nungguin. Mana ibu teh pas di depan udah pada, ya Allah ieu jamaah geus pada banyak. Geus pada riweuh. Ibu teh daripada gak kebagian tempat duduk asup weh. Da beda, sorangan mah beda. Culang cileung kieu. Awas si bestina teh ya. Ibu teh gek weh diuk set. Biasa. Aya tas disimpan di samping. Da keur si besti teh ya. Jamaah mulai datang. Ada jamaah lain. Ibu kosong. Ditanya. Eta ada jamaah lain nanya, "Ibu, boleh nggak saya duduk di sana?" Cek si ibu teh naon? Temen aku ada. Mulai setengah salapan, jam salapan jamaah makin banyak. Kan iya kosong ya. Si panitia teh maju ke harup. Dok. Ujungnya kan bete. Fotokeun. Yuh, tah.
kirimkan, maneh telat. Ya geus aya ye digigir urang. Pek teh yang samping teh ibu-ibu geus kolot gitu. Ripuh. Gitu. Mana katirisan pakai tarason ka dieu. Ari mani besti. San datang-datang Masya Allah. Nges weh, nges. Si besti teh datangnya telat. Kamu jadi ngaji apa enggak? Jadi hari kamu di mana? Lawang Panto. Jadi lawang Panto aku mah. Kiai geus teu husu ya, geus teu husu. Geus. Eta salama ngaji teh karena jauhan WA. Ece. Gara-gara kamu telat. Tinggalikan di samping aku bau tarason kieu. Kamu mah telat wae datang. Nges beres ngomongkeun KB beres kata. Ngagibah we, nges kitu kau ngomongkeun. Kamu mah jadi telat sih, jadi kamu gak lihat Ustaz Hilman dari depan banget. Aku mah lihat Ustaz meni Masya Allah ya. Ngomongkan nges ngaji teh teu merhatikan naon, WA terus WA-an. Nges mulai jam 10:30 melong kana jam. Oh. Ece engke jadi kan enggak baso. ngaji can beres. Eta ya Allah. Ditanya ku si besti teh, emang baso nu ngeunah di mana? Beres terus WA. Cek si besti teh, eta aya baso, eta di dinya ta deket rumah sakit Karya Bakti aya anu ngeunaan di dinya. Nges beres. Jadi ngaji teh ngan meunang WA-an we. Nasi. Tah. Ieu teh nya. Ama enggak ngomongin yang di sini, yang di sono. Yang di sini mah insya Allah enggak. Enggak apa? Jadi lamun kita saenggeus Ramadan terubah-rubah berarti teu sukses Ramadanna. Betul enggak? Eta teh hate nu paling penting. Betul enggak? Makanya minal aidin wal hati nih. Makanya kita pagi ini mau bicara tentang hati. Apa judulnya? Agar mudah memaafkan. Tadi guru kita Ustaz Samsam sudah banyak membahas. Ahilman mah nggak bahas yang ringan-ringan we lah. Ahilman tahu ibu loba masalah diimahkan. Bener tuh. Sok sekarang saya mau tanya pertanyaannya. Punten, iya aya spidolna teu mana spidolna teh? Spidolna. Aya teu? Aya. Punten. Ieu teh kumaha nulisna? Masya Allah. Baik, ibu kelihatan? Apa yang kelihatan? Lebih penting whiteboard apa Ustaz Hilman? Lamun ibu bilang penting whiteboard balik Hilman ayeuna keneh. Ngalim pulang whiteboard atuh Masya Allah. Baik, ibu punten. Tadinya hati teh, aduh yuk. Mana itu spidolna? Ceida. Iya mana spidolna? Ayah. Tenang cik. Cik ini mau langsung siap Ustaz. Apa ini tulisannya? Hati. Hati kita teh punten. Iya nu paling penting. Sebelum kita bicara memaafkan, hati tenang itu penting atau tidak? Hati baik penting, hati bersih penting. Kenapa? Jawabannya, kalau mau melihat kualitas seseorang, lihat apa? Hati. Tadi kata Ahilman, etalase hati itu ada di mana? Lisan sama pikiran. Ya. Nah, hati ini jadi indikator. Nah, kalau bicara hati, Bunda, nanti tuh hati kita akan ketemu 3 kondisi. Kalau bicara tentang sakit ya. 1, ada hati yang tersakiti. Hati yang tersakiti, aku
Meni aku eta mah. Ya. 2, ada hati yang disakiti. 3, ada hati yang sakit. Ku menangis. 1 hati apa? Tersakiti. 2 hati yang disakiti. 3 hati yang sakit. Sok, Aa mau tanya, 3 kondisi ini sama atau beda? Di mana bedanya? Lamun teu apal, langsung we di situ. Sama atau beda? Bedanya di mana? Ulah sok ieu mah, da asa beda. Naon teuing? Nanya ka batur kita apaleun naon riweuh. Jadi tersakiti, disakiti, sakit. Sama atau beda? Di mana bedanya? Baik. Mau tahu jawabannya? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Ingat mie baso tah nu beladinya mah. Ahilman, apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti, siapkan kamera nak, siapkan, jadi status kan, siapkan. Ulah jangkung teuing, isin can lunas cicilana. Hati yang tersakiti, podei nanti. Kalau hati yang tersakiti, yang membuat sakit adalah diri sendiri. Betul? Hati yang tersakiti itu yang bikin sakit siapa? Diri sendiri. Kita yang kemudian seakan-akan jadi sakit karena maunya kita, inginnya kita, itu tersakiti. Kalau hati yang disakiti karena ada orang yang menyakiti. Betul? Kalau sakit berarti dua-duanya. Kondisi kita yang seakan-akan tersakiti dan ada orang yang menyakiti, jadinya hatinya jelas. Kalau hati yang tersakiti sakit gara-gara diri sendiri. Kalau disakiti ada orang yang menyakiti. Kalau hati yang sakit berarti dua-duanya. Kita yang merasa tersakiti dan ada orang yang disakiti. Pertanyaan Ahilman, ibu-ibu yang hadir pagi ini ada nggak yang sedang punya kondisi ini? Ada atau tidak? Oke. 1 hati apa? Tersakiti. Gara-gara siapa? Kan kerek dijelaskan dia ku Ahilman. Kalau tersakiti gara-gara siapa? Diri sendiri. Ari eta suami saha? Suami cenah. Eta mah bukan tersakiti tapi masuk kategori yang Ibu ngerti tes. Kan dijelaskan dia teh. Jadi kalau tersakiti yang merencanakan sakit siapa? Kita. Betul nggak? Kalau disakiti karena ada orang yang menyakiti. Jadi hatinya ujungnya apa? Sakit. Oke, sekarang begini. Lihat. Kira-kira nih perhatikan. Dari 3 kondisi ini, ya, ini adalah kondisi yang boleh disampaikan. Ini sesuatu yang niscaya dalam hidup. Hidup kita itu tidak mungkin semua orang mencintai kita, betul? Tidak mungkin hidup kita itu semua senang sama kita, betul? Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita, betul? Bahasa gampangnya, tidak mungkin hidup ini bahagia terus gitu. Betul? Pasti akan ada kondisi di mana hidup kita diuji dengan hal yang tidak membahagiakan. Dan itu langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Ayat berapa? Surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Perhatikan kalimatnya. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang hidup pasti akan mati. Ini yang harus dipahami oleh siapapun kita yang hidup di dunia. Bahwa akan ada batas daripada kehidupan dunia kita. Apa namanya? Kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan pasti akan mati. Semua. Hanya kita nggak tahu saja waktunya kapan, betul nggak? Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan, ya. Jadi yang duluan siapa? Nyatena naon lah. Ahilman duluan yang mendoakan ibu-ibu ya. Jadi yang namanya wafat mah kepastian, keniscayaan, dan itu pasti akan datang. Ini salah satu remember bagi kita. Bahwa siapapun yang hidup pasti akan mati. Ini apa gambarannya? Kalau lagi di atas jangan sombong. Betul? Kalau lagi di bawah jangan putus asa. Karena hidup ini hanyalah panggung sandiwara. Betul nggak? Dunia panggung, terus cerita mudah. Cukup ulah tarik tehnya. Karunya nini jadi hidup ini mah panggung sandi pasti. Kadang ada senang, kadang ada sedih. Nah, yang lagi punya masalah jangan putus asa. Yang lagi happy jangan kemudian sombong. Kenapa? Karena kita pasti akan ketemu dengan yang namanya apa? Kematian. Dan semua pasti akan wafat ini. Nah, dalam proses hidup nanti Allah kasih skenario. Apa skenarionya? Ada dua. Wa nabluukum, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian apa? Bisyari, sesuatu yang buruk, sesuatu yang enggak enak, wal khairi, dan sesuatu yang baik, sesuatu yang enak sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Jadi bunda nggak bisa hidup pengen bahagia terus, tuh bisa. Maut we. Nggak, kalau kita nggak ingin punya masalah alias apa? Kembali ke Allah, selesai. Dah hidup mah pasti ketemu dengan yang namanya apa? Ujian, betul nggak? Kaya ujian, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit, ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan, punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, ujian banget. Punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak, eta ge ujian. Semuanya ujian. Apa? Fitnah. Apa kata kuncinya? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Maksudnya apa? Lamun semua hidup kita dikembalikan ke Allah, tenang atau tidak? Kalau hidup kita dikembalikan yakinnya ke Allah, nikmat atau tidak? Itu poinnya. Makanya bunda kudu siap dan pemaham dengan ini. Konsekuensi hidup pasti akan ketemu dua cerita. Satu cerita yang membahagiakan, dua cerita yang menyedihkan bagi kita. Betul? Nah, makanya dalam kondisi apapun nih, hati kita kudu terjaga dalam kebaikan. Dalam keadaan apapun. Kan gitu kan? Dikasih nikmat, sikapnya apa? Syukur. Betul gak? Dikasih ujian, sikapnya apa? Sabar. Ketika beramal, sikapnya apa? Ikhlas. Ketika ada takdir, sikapnya apa? Ridho. Itu. Makanya bunda sayang, kalau kita mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihat 3 faktor. Berapa? Faktor.
Jadi kan Islam itu dibangun dalam 3 fondasi utama, Bunda. Satu, akidah. 2, syariah. 3, akhlak. Kalau Bunda, kalau kita mau melihat kualitas keislaman seseorang, keislaman kita, lihat 3 ini. 1 apa? Akidah. 2, syariah. 3, akhlak. Akidah itu apa? Akidah itu bicara tentang keterikatan kita untuk memahami dan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya apa? Tauhid. Akidah fundamentalnya nanti belajar ilmunya tauhid. Belajar mengesahkan Allah, belajar rukun iman di dalamnya, meyakini sifat-sifat Allah. Dan kita terikat bahwa tidak ada yang mengatur hidup kita kecuali siapa? Yang bikin kita hidup siapa? Yang mematikan kita siapa? Yang ngatur rezeki kita siapa? Nah Bunda kudu yakin ini akidah, tauhid kudu dijaga. Terutama hari ini ya. Ini pesan dari Ahilman ya. Bunda pegang akidah kita baik-baik. Karena godaan kita hari ini begitu banyak luar biasa. Betul apa enggak? Tidak sedikit naudzubillahi min dzalik. Orang yang kemudian menggadaikan nilai agamanya. Karena kehidupan yang sedang dia jalani, betul? Maka Bunda yang punya anak-anak, jaga betul anak-anak kita ya. Tanamkan akidah tauhid yang baik kepada mereka. Kita ditunjukkan dengan hal-hal yang rasanya kok terjadi ya hari ini gitu. Betul gak? Nah Bunda jaga, cari pendidikan yang baik, jaga akidah anak kita dengan baik gitu ya. Makanya salah satu doa yang harus Bunda amalkan, salah satunya doa di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat 8. Agar kita diberikan kekuatan menjaga iman kita, menjaga keistiqomahan kita. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Sok dikuatkan, jaga akidah kita, pelajari tauhid dengan baik agar kita meyakini tidak ada tujuan dalam kehidupan kita kecuali siapa? Allah. Makanya mulai hari ini Bunda, berkatalah sesuatu yang Allah sukai. Berbuatlah sesuatu yang Allah cintai ya. Jangan melakukan apa yang kita mau, tapi lakukan apa yang Allah mau. Catat status hari Selasa itu ya. Jangan melakukan apa yang kita mau, tapi lakukan yang Allah. Jadi patokannya Allah senang gak ya? Allah ridho gak ya? Allah suka gak ya? Nah kalau itu yang kita lakukan, kita akan terjaga dengan baik dengan izin Allah. Yang kedua syariat. Apa itu syariat? Syariat itu jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Setiap gerak-gerik kita itu harus sesuai dengan syariat yang Allah hadirkan bagi kita. Nanti Bunda belajar mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang haram, betul? Mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu babnya bab syariah. Apa ilmunya? Fikih. Ilmunya apa? Fikih. Akidah ilmunya apa? Tauhid. Syariah ilmunya apa? Fikih. Nanti dalam fikih banyak belajar di situ Bunda sayang. Ayo, setelah dari sini Bunda banyak belajar. Apa yang mau kita sempurnakan? Mau belajar ibadah kita, belajar fikih ibadah. Yang bisnis usaha, belajar fikih muamalah. Nanti yang rumah tangga, belajar fikih munakahah. Nanti yang pembagian harta warisan, belajar fikih mawaris. Itu semua belajar di situ. Makanya Bunda cari gurunya, cari ilmunya, cari ketentuannya, cari kelompoknya. Insya Allah ketemu di situ. Nah dengan izin Allah as-sakinah, ya as-sakinah kita ada pembelajaran tahsin Quran. Nanti kita ada pembelajaran tematik yang lainnya. Nanti Bunda ikutin itu. Nah yang ketiga ada akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu sikap yang kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmunya apa? Tasawuf. Apa ilmunya? Tasawuf. Nah ini yang kita pelajari. Ahilman selama ini kalau Bunda perhatikan pasti topik yang Ahilman bahas ada di sini kan? Di akhlak. Kenapa harus ada hati? Karena pasti berangkat dari hati.
Belajar bersyukur, belajar bersabar, belajar ridho, belajar ikhlas. Termasuk di antara sikap yang mulia salah satunya adalah memaafkan. Kenapa memaafkan ini penting Ahilman? Karena kita pasti ketemu dengan kondisi ini kan. Ada yang tersakiti, ada yang disakiti, ada yang sakit. Ini semua tidak akan sembuh kalau kita tidak punya sikap yang baik untuk menghadapi ini. Apa di antara sikap yang mulia itu? Memaafkan. Berarti mohon maaf. Kalau memaafkan yang menentukan orang lain atau kita. Jadi sebenarnya ilmu memaafkan itu tidak tergantung orang lain. Tergantung kita yang mau memaafkan. Betul? Kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Siapin kameranya ini. Buat status ini ya. Kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah apa? Pelajari tubuh kita agar bisa berenang. Sehingga sederas apapun ombak itu. Kan direkam ku ibu, mata kena direkam. Ima darah panjang ima kata-katana. Aduh poho deui ngomong naon tadi tanya Hilman. Iya, kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang agar bisa mengarungi sederas apapun ombak itu. Apa poinnya? Kita tidak akan bisa merubah sikap orang lain kepada kita. Betul? Yang bisa kita rubah sikap kita dalam menghadapi orang lain dalam kehidupan kita. Betul? Ada nggak di antara bunda yang ngerasa begini? Aa, aku teh udah berbuat yang terbaik tapi nggak dihargai. Ada nggak? Ada nggak? Ahilman, aku teh udah give the best. Aku teh udah ngasih effort yang maksimal. Tapi naon? Tapi naon? Ya gitu kadang-kadang gimana ya? Gitu. Tapi kadang-kadang nggak dihargain, kadang-kadang malah disakitin dan seterusnya. Betul nggak? Coba, kalau itu mikirnya capek atau enggak? Capek. Nah, sebenarnya mohon maaf, ini semua terjadi. Jadi ada orang yang, Ustadz saya sakit hati, Ustadz saya terluka. Sebenarnya keadaannya tidak semenyakitkan itu. Ulangi. Kalau ada orang yang bilang, Ustadz saya mah sakit hati. Sebenarnya kalau kita renungi, keadaannya tidak semenyakitkan itu. Kadang yang bikin sakit hati itu bukan keadaannya, tapi siapa? Kita sendiri. Makanya siapin kameranya, status yang ketiga ini. Jangan minta diulangi lagi ini, ya. Ini status yang ketiga ini ya. Bismillah nih ya. Bunda, teteh sayang, diri kita tidak akan pernah merasakan sakit hati jika hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Saya ulangi. Diri kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Betul? Sekali deui be sempurna. Diri kita tidak akan pernah merasakan sakit hati jika hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Jadi sebenarnya yang bikin hati kita tersakiti, disakiti, sakit itu siapa? Kita. Kok bisa gitu Ahilman mikirnya? Iya. Kalau bunda pahami surat Al-Anbiya ayat 35. Berarti apapun yang datang dalam kehidupan kita. Apakah ada yang tidak baik? Ada nggak yang tidak baik? Tidak ada. Semuanya baik-baik saja kok. Yang anggap tidak baik siapa? Kita. Makanya nggak boleh kita ada bilang gini. Nahanya. Takdir aku teh meni kumahanya Ustad. Emang kenapa Ustad? Aku tuh nggak nyangka banget loh.
Waktu aku kenal sama calon suami tuh kayaknya nggak gini Ustadz. Tapi sekarang gimana? Gitu. Naon sih bunda? Gitu hese diungkapkan. Kadang-kadang ada bahasa gini ya. Ahilman kenapa ya? Suami aku teh kok kurang soleh banget ya? Apa nggak ketukar sama suaminya Cik Ida? Dan Cik Ida mah suaminya menik soleh, menik baik, menik. Bunda sayang, ini dua kesalahan bunda. Satu, meratapi sesuatu yang buruk bagi kita padahal belum tentu buruk, betul? Yang kedua, bunda membandingkan kehidupan dengan siapa? Itu dua kesalahannya. Satu, bunda meratapi kesedihan. Ustadz, kok Allah begini ya? Kok Allah nggak adil ya? Naudzubillah, istighfar. Ketika kita bilang Allah nggak adil, kok Allah gini ke saya kok? Naudzubillah. Nggak boleh. Ingat ya, apa kata Allah? Ana inda dzonni abdibi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan dengan semua ketentuan Allah, baiknya, buruknya, enaknya, nggak enaknya, bahagianya, sedihnya, semua baik di mata Allah. Yang sering kali anggap nggak baik siapa? Kita aja. Apakah mungkin Allah nggak baik sama kita? Apakah mungkin Allah ngasih sesuatu yang buruk untuk kita? Enggak bunda sayang. Ingat ya, semuanya akan baik-baik saja. Walaupun keadaan itu seakan-akan gak baik untuk kita. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Masuk pertengahan ayat sampai ujungnya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Allah lebih, kita tidak, makanya jangan sok. Allah lebih, kita tidak, jangan sok. Halo, betul apa enggak? Jadi selama ini yang sok tahu siapa? Kita. Bahkan naudzubillah ya, ada kalimat begini, Ustadz coba ya, dulu teh aku nikah sama si Agus. Agus saha Agus teh? Eta Ustadz ada. Dulu teh Ustadz yang deketin aku teh banyak. Banyak kumaha? Banyak. Dulu ada Ustadz calon polisi. Tapi duka kunaon, abi teh jadi milih jelema ieu duka kunaon Ustadz. Coba dulu. Bunda sayang, kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang sudah terjadi dengan kalimat coba dulu. Jangan. Nabi melarang seperti itu. Apa kata Nabi? Untuk sesuatu yang sudah terjadi, katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Perhatikan terjemahannya. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu. Lebih lapang. Jadi nggak akan ada bahasa Ustadz. Sakit Ustadz. Ini prinsipnya dulu ya. Kalau bunda bisa paham ini, maka nanti ini lihat kalimatnya. Kalaupun ada orang yang menyakiti kita, gitu ya, kan namanya hidup ya, pasti ada aja yang nyakitin kita. Nanti kalau ada yang nyakitin kita, sikapnya gimana Ustadz? Ada 3. Sikapnya 3. 1, maafkan. 2, doakan.
3 ikhlaskan. Ulangi ya. Kalau kita disakiti atau ada yang menyakiti, sikapnya ada berapa? 1 apa? Maafkan. 2 doakan. 3 pakai gerakan ya biar enak ya. Maafkan sini. Maafkan. 1 2 3. Lebih keras. Yang 2 lebih keras. Yang ketiga. Oke, ulangi ya. Jika hati kita disakiti, sikapnya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Enak gak? Ngucapkan mah gampang Ahilman. Ngeunah ngucapkan mah bisa. Tapi meni Masya Allah Ahilman. Nah, kita belajar siang ini. Insya Allah sampai jam berapa kajian kita? Sampai jam 2. Udah berapa ustadz yang meninggal di sini? Digederku ibu terus weh eta mah. Ada berapa sikapnya tadi? 1 apa? Maafkan. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, hari ini kita belajar maafkan dulu. Ya, tentang memaafkan. Kumaha carana biar bisa memaafkan? Kumaha carana? Gitu we. Satu ini tips agar mudah memaafkan dengan izin Allah. Yang pertama, pahami kalau memaafkan itu adalah perintah Allah. 1. Pahami kalau memaafkan itu perintah siapa? Sama dengan perintah-perintah Allah yang lainnya gitu loh. Cara bunda memahaminya seperti bunda sholat, bunda puasa, bunda haji, bunda zakat. Kenapa bunda tunaikan itu? Karena itu perintah. Sama ketika bunda, kenapa aku harus memaafkan? Apa jawabannya? Perintah Allah. Coba, kalau bunda tahu ini perintah Allah, jalan apa enggak? Dilakukan atau tidak? Dilakukan. Tapi kan Ustadz, nah ada bahasa tapi kan? Ustadz, kalau saya memaafkan dia, di mana harga diri saya? Kadang-kadang eta yang jadi masalah, betul apa enggak? Bunda, sampai kapanpun kalau bunda ngejar nafsu, ngejar ego, capek atau tidak? Ustadz, maafin dia. Kamana harga diri? Kok saya ditanya gadekeun? Atau emang sabaraha hargana? Duka Ustadz. Ingat ya, memaafkan itu bukan berarti melemahkan. Tapi memaafkan justru memuliakan diri kita. Betul? Tadi Ustadz Samsam kan menyampaikan ke kita. Betul nggak? Tidak ada pahala yang besar bagi orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Betul nggak? Apalagi kalau bunda yakin, Ustadz, aku memang sebel sama dia, kesel sama dia, tapi aku tahu ini perintah Allah untuk memaafkan. Betul nggak? Manusia sebel wajar nggak? Kesel wajar tidak? Wajar. Yang tidak wajar berlebihan dalam kesebelannya. Kumah ngomong naya sehesenya. Berlebihan dalam keselnya. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau bunda disakiti, ada orang nyakitin, langsung sikapnya, ya udah aku maafin. Ya. Dan ingat yang kedua, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya Allah siapkan pahala yang besar. Maka yang kedua, sikapnya yakin dari memaafkan ada pahala yang besar. Yakin apa? Ada pahala yang besar. Ahilman, apa pahala orang yang memaafkan? Ahilman ingetin lagi ya, mungkin tadi guru kita udah menyampaikan ya. 1, orang yang memaafkan itu disebut orang yang bertakwa. Bunda mau disebut orang bertakwa? Bukankah itu tujuan dari puasa, betul nggak? La'allakum tattaqun, betul.
Di mana keterangannya Ustadz? Di surat Ali Imran ayat 133. Apa di antara ciri orang yang bertakwa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang pandai memaafkan, orang yang pandai menahan marah, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, dialah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu apa? Gemar memberi, gemar berbagi, tahan marah, pandai memaafkan. Berarti kalau bunda ingin lulus ibadah Ramadannya kemarin, belajar memaafkan. Disebut orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang memaafkan itu dicintai oleh Allah. Masya Allah. Dicintai oleh siapa? Bunda, mungkin bunda dibenci oleh manusia. Karena bunda ngerasa, kok kamu lemah sih? Kok kamu maafin dia sih? Shhh. Tapi saat bunda memaafkan, bunda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berarti memaafkan itu apa? Kebaikan. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Bunda mau gak dicintai sama Allah? Mau dicintai sama Allah? Kalau Allah sudah cinta, ya Allah, bunda sayang. Jangankan bunda minta, Allah pasti beri apa yang bunda minta. Yang ketiga, orang yang memaafkan itu diampuni dosa-dosanya. Apa yang ketiga? Diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Coba Ustadz mau tanya, yang hadir di sini dosanya banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Bunda sayang, kan gak mungkin tiba-tiba ada orang yang datang nyakitin kita, kecuali di balik itu ada kelakuan kita yang pernah kita lakukan, mungkin hilaf, mungkin salah, mungkin dosa. Bagaimana cara Allah mengampunkannya? Allah hadirkan orang yang seakan-akan menyakiti kita. Lihat, Allah hadirkan orang nyakitin kita, kalau kita maafin dia, di saat yang bersamaan Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena gak mungkin bunda sayang, Allah tidak mungkin menganugerahkan apapun dalam hidup kita, baik itu yang senang, baik itu yang sedih, kecuali ada sebabnya. Betul? Kalau yang datang kebaikan itu murni dari siapa? Tapi yang datang keburukan itu disebabkan karena ulah siapa? Wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik datang kepadamu semua dari Allah, dan apa-apa yang buruk yang menimpamu disebabkan ulah perbuatan kamu. Ayat lain, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpamu disebabkan ulah tangan perbuatan kamu. Apa tujuannya? Wa ya'fu an katsir. Allah ingin memaafkan, menghapuskan, membersihkan kesalahan yang kamu sudah lakukan. Mohon maaf. Jadi kalau bunda sakit, sakit itu penggugur dosa. Kalau bunda dikasih musibah, musibah itu penggugur dosa. Kalau tiba-tiba ada orang yang datang, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mohon maaf ya, dia fitnah kita. Dia hianatin kita, dia zolim sama kita. Kita kadang-kadang nanya, apa salah saya? Kan suka gitu kan? Kok tiba-tiba datang? Jangan bilang ke Ahilman salahnya apa, tak apal Ahilman gak apa. Salah saya, teuing atau naon. Yang paling benar gimana sikapnya? Kalau tiba-tiba ada orang yang zolim sama kita, hianatin kita, gak seneng sama kita, bunda istighfar ke Allah. Ya Allah, dosa apa yang pernah hamba lakukan sehingga engkau takdirkan ada orang yang menyakiti saya, ya Allah. Hamba mohon ya Allah, kalau fitnah orang itu adalah caramu mengampuni dosa-dosaku, ya Allah, ikhlaskan hatiku untuk bisa memaafkan kesalahan.
Sama ketika bunda punya suami nih. Suami saya teh kunaonnya aya. Kunaonnya. Da asa teu nyangka bakal kieu. Kunaon kitu we naon sih. Kadang-kadang kan mohon maafnya, ada yang cerita ke Ahilman nih, datang, mau curhat, ya boleh, ngobrol. Sok naon masalahna. Jadi pas dari jauh pengen ketemu, pas udah deket jadi gak bisa ngomong apa-apa. Iya, sok bunda kenapa? Naon? Kan jadi liar kan Ahilman kayaknya. Ujungnya jadi Ahilman kayak, kunaon itu? Udah bunda, ini mah tips dari Ahilman ya. Kan insya Allah ya kalau ada kesempatan nanti di kantor kita di As-Sakinah dengan izin Allah ya, mudah-mudahan Ahilman ada usia, ada umur, ada ilmu, ada kesempatan. Nanti kita akan buka sesi konsultasi dengan bunda itu. Jadi bunda yang mau ketemu sama Ahilman, mau ngobrol, mau apa enggak? Mau atau tidak? Tak cerita naon emang. Aku udah cari, nggak tahu banget. Jadi ini tipsnya ya, tipsnya aja. Bunda, Ahilman sangat meyakini apapun ujian yang menimpa kita, pasti ada dosa yang pernah kita lakukan. Maka mulailah dengan istighfar kita aja dulu. Istighfar, ya Allah istighfar. Nah berarti gini, kalau ada orang yang nyakitin kita maafin dia, berarti apa balasan dari Allah? Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang mana Ahilman? Yang kita nggak tahu yang mana kan? Kadang-kadang ada bahasa dosa yang mananya, teuing atunanya ke Ahilman. Tapi yang jelas Allah lebih tahu, betul apa enggak? Dan cara Allah dengan cara begitu. Ahilman misalnya kemarin, istri Ahilman kan kecelakaan. Katabrak bus. Kan asa teu nyambung bu. Reka mana atuh iya teh. Katabrak bus segala. Ya awalnya mikir kenapa? Ceritana nganterin anak sekolah di Sentul kan biasa pakai mobil gitunya. Ini mah hari itu pengen pakai motor. Lucu nate pas di bundaran di pas Belanova teh ya, diem mau nyebrang, tiba-tiba aya bus. Kumaha bunda? Gitu we. Tiba-tiba aya bus yang lewat. Ditanya alasan pasti bingung, betul nggak? Kenapa kok bisa? Nanya supir lieur, nanya busna pabeulit. Nges we. Oh mungkin Allah ngingetin saya sama istri saya karena ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga Allah dorong pakai bus. Meureun kitu caritana teh. Ku Allah teh diingetin tah bus datang segede alaihim. Set. Nges. Saya nggak ngomong gini. Ari bunda reka mana? Nanaonan pakai bus. Kurma iona berdarah, orang nanya pabeli perenan. Karena kadang-kadang sok itunya kita maunya, kenapa? Kok bisa terjadi? Kunaon? Saya tuh, nggak tuh pada nggak terjadi. Udah, istighfar. Apa namanya? Astagfirullah. Mungkin ada dosa kita, mungkin ada hal-hal yang pernah kita lakukan diingetin sama Allah. Makanya kita kudu yakin bunda, kalau kita ada yang nyakitin, ada yang fitnah, ada yang zolim. Udah. Yang pertama ingat pahalanya besar banget itu. 1, jadi orang bertakwa. 2, dicintai Allah. 3, diampuni dosa. Yang keempat ini nih. Orang yang memaafkan itu diberikan istana di surga. Satu kali dikisahkan. Ada seseorang yang waktu hidup di dunia itu soleh, Masya Allah. Baik hidupnya. Singkat cerita, ketika dia dihisab, dia kaget. Kenapa? Semua orang setelah dihisab, semua masuk ke dalam surga. Tapi orang ini diberhentiin, di stop. Stop. Coba bunda kebayang gak? Rombongan banyak, semua masuk tapi kita di stop. Kaget kira-kira gak? Kaget. Orang ini juga kaget. Kok kenapa aku diberhentiin? Di stop. Dia diem. Kemudian dia nanya. Ya Allah, apa kesalahanku? Ya Allah, apa hilapku? Kenapa semua orang sudah pada masuk? Aku terhenti di sini. Kemudian dia nunduk. Pas tiba-tiba dia mengangkat kepala, dia kaget.
Di depannya ada istana surga yang begitu luas. Masya Allah. Ternyata rombongan yang lain masuk surga. Tapi surganya surga yang beda. Orang ini diberhentiin karena apa? Ada istana apa? Surga. Kemudian dia nanya, ya Allah, indah sekali ini istana surga ini. Iya. Siapa orang yang bisa menempati istana surga ini? Maka Allah menjawab, surga ini hanya diperuntukkan untuk orang yang istimewa, yang punya amal istimewa. Dan orang yang bisa membelinya. Kemudian dia nanya, ya Allah, apakah aku bisa membelinya? Kemudian Allah menjawab, bisa. Dia nanya lagi, gimana caranya? Tiba-tiba dihadirkan seseorang di samping dia. Ditanya oleh Allah, wahai fulan, tatap sebelah kamu, dilihat. Kenal gak sama orang ini? Kenal. Siapa orang ini? Dia ceritalah, ya Allah, aku pernah kenal sama dia selama hidup di dunia. Orang ini pernah zolimin saya. Orang ini pernah nyakitin hati saya. Orang ini pernah mengambil hak saya. Dan sampai sekarang aku masih sakit hati karena perbuatan. Apa? Orang ini kamu kenal gak sama dia? Kenal. Benar, engkau selama hidup pernah zolimin dia? Pernah. Kenapa? Ternyata dia cerita, aku zolimin dia bukan gak ada alasan. Ternyata ada alasan yang pernah diperbuat oleh orang tuanya dia. Sehingga bikin dendam sama orang itu. Jadi dendamnya mengakar gitu bunda. Permusuhan mengakar. Kemudian dua orang ini dihadapkan dengan istana di surga tadi. Dua-duanya soleh. Tapi mau masuk surga terhambat, susah. Kenapa? Karena ada hati yang belum selesai ketika di dunia. Maka kalau engkau ingin mendapatkan istana surga ini, bagaimana caranya? Maafkan kesalahan orang yang ada di samping. Kamu minta maaf sebaik-baiknya kepada orang yang pernah kamu zolimi ini. Setelah itu silakan engkau masuk surga bersama-sama ke istana yang aku siapkan ini. Bunda sayang, makanya mohon maaf. Nabi itu seakan-akan memberikan batas sama kita. Kalau enggak senang sama orang berapa lama? 3 hari. 3 hari. Dan itu pun bukan alasan untuk benci sebenarnya ya. Tapi kalau bunda kesal wajar atau tidak? Batasnya berapa hari? 3 hari. Ahilman, kenapa 3 hari? Ternyata hari pertama untuk nerima kalau kita sakit hati. Hari kedua untuk mencari alasan untuk memaafkan kesalahannya. Dan yang ketiga untuk segera maafkan kesalahan orang itu. Jangan sampai mohon maaf, baca Quran kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita yang lain. Semua terhenti. Kenapa? Karena ternyata ada hati yang belum kita maafkan ketika hidup di dunia. Jadi orang yang memaafkan diberikan istana di surga. Makanya ada satu hadis yang sering Ahilman ucapkan. Dan ini viral di TikTok kalau tidak salah. Ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. 1, maafkan orang yang menyakitimu. 2, memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya dengan dirimu. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Susah. Karena pahalanya apa? Surga. Kalau mudah pahalanya apa? Kipas anginnya, magic jar, merenan gitu. Nya, susah Ahilman memang. Makanya hadiahnya apa? Surga. Ingat, 4 pahala Ahilman sederhanakan. Orang yang memaafkan disebut orang yang bertakwa. Orang yang memaafkan dicintai oleh Allah. Orang yang memaafkan diampuni dosa-dosanya. Orang yang memaafkan dibangunkan istana di mana? Mau atau tidak? Maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Yang ketiga, apalagi Ustadz? Bukan, ini kan masuk ke yang ketiga Bu. Oh adanya, gitu. Kan 1, pahami ini perintah siapa?
Allah. 2, yakini dengan pahala yang besar. Nah yang ketiga, ingat lain eta lain. Jadi kieu lamun dina skripsi mah kieu tah. 1, 2 kitu nya tah. Set ya poin-poin tadi teh tah. Gitu. 1 gitu. Aya ditulis yuk. Nulis kieu. 1 aya. Ya. Nah, yang ketiga, gimana caranya? Ingat kebaikan, buang keburukan. Orang yang nyakitin kita, oke, dia nyakitin kita. Apakah tidak ada kebaikannya? Ada nggak kebaikannya? Ingat kebaikannya, buang keburukan. Kadang-kadang ini kebiasaan kita ya. Kita itu suka menghilangkan banyak kebaikan orang gara-gara satu keburukan orang. Sama dengan suami kita. Suami kita baik atau tidak? Baik. Ada yang gak baiknya? Ada. Bunda ingat kebaikannya, buang keburukannya. Kadang-kadang yang diingat apa sama kita? Keburukan. Ustaz, aku menikah sama suami tapi belum pernah bahagia. Benar. Pernah sih bahagia mahnya kadang. Kan gak mungkin gak bahagia, betul gak? Pasti ada bahagianya, betul? Emang kumaha gitu? Aku mau lihat teman-teman aku diajak jalan-jalan. Kemana? Ke taman safari. Aku mah kemana? Ke mana-mana. Ari eta taman coret-coret. Kan eta ge sarua jalan-jalan meureunnan. Jangan menghilangkan kebaikan suami kita, betul apa enggak? Gara-gara satu apa? Keburukan. Betul? Makanya tolong catat. Ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang apa? Harus kita ingat, 2 hal yang harus kita lupakan. Yang harus kita ingat, ingat kebaikan orang lain kepada kita, ingat keburukan kita kepada orang lain. Satu apa? Ingat kebaikan orang lain kepada kita, ingat keburukan kita kepada. 2 hal yang harus kita lupakan. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan keburukan orang lain kepada kita. Lebih nikmat. Kumahanya aku teh udah bisa sih maafin, tapi lupain belum bisa. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Memaafkan dan melupakan itu beda, Bunda Teteh sayang. Bedanya apa? Melupakan itu membersihkan hatimu agar tidak benci kepada orang yang menyakitimu. Itu melupakan. Itu memaafkan. Tapi kalau melupakan, membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang pernah menyakitimu. Beda atau sama? Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di mana? Di pikiran. Jadi boleh kalau Bunda bilang gini, udah bisa sih maafin tapi belum ngelupain, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan awalnya memaafkan, terus mendoakan, terus mengikhlaskan, nanti lama-lama apa? Melupakan. Bunda nggak bisa loncat langsung melupakan kalau memaafkannya belum. Makanya memaafkan dulu, mendoakan, mengikhlaskan, baru nanti apa? Melupakan. Betul apa enggak? Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Catat status malam Jumat itu ya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi mencerahkan masa yang hari ini membuat hidup kita sulit karena hati kita belum bisa memaafkan. Memaafkan beda dengan melupakan. Boleh nggak lupa, tapi Bunda harus memaafkan. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Diingat-ingat sama kita, ya nggak apa-apa. Apalagi perempuan. Perempuan mah kesalahan 7 tahun baheula apal keneh. Kesalahan suami kita sekarang dibahas yang dulu. Ayah, damane mah terubah-rubah. Ti
30 tahun baheula sarua kieu deui masih ingat ayah. Makanya bukan melupakan tapi apa? Memaafkan. Terakhir, agar bisa memaafkan caranya tempatkan dirimu di tempat orang yang menyakitimu. Apa? Tempatkan dirimu di tempat orang yang, kalau bunda bikin sakit hati orang, maunya dimaafin atau tidak? Gitu aja. Kalau bunda bikin sakit hati orang kan pengennya dimaafin. Maka sama, kalau ada orang yang nyakitin kita, tempatin. Oh, orang pasti ada salahnya. Kalau dia salah mungkin dia nggak tahu. Udah, maafkan kesalahan. Mudah-mudahan ini tips agar bisa memaafkan. Ada berapa tadi? Ada 4. 1 apa? Pahami ini perintah siapa? Allah. 2, yakini apa? Pahala yang besar bagi orang yang memaafkan. Ada berapa pahalanya tadi? Ada 4. 1 apa? Disebut orang yang bertakwa. 2 dicintai oleh siapa? Allah. 3 diampuni apa? Dosa. 4 dihadiahkan apa? Surga. Masya Allah. Yang ketiga, bagaimana cara bisa memaafkan? Ingat kebaikannya, buang. Dan yang keempat, tempatkan dirimu di tempat orang yang menyakitimu. Kalau kamu punya salah, maunya apa? Dimaafin juga. Maka bunda sayang, belajarlah mengilhami sifatnya Allah dalam kehidupan kita. Apa itu? Allah tuh maha pemaaf, betul? Sebanyak apapun salah kita, selama kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah memaafkan kesalahan kita. Nah sekarang kita siapa? Betul gak? Kita punya dosa, kita punya salah, kita punya hilaf. Kenapa enggak kita maafin orang lain? Ingat, kesalahan sama manusia itu akan terbawa sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan di dunia sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan infak terbaik sebelum kita doa dan muhasabah. Insya Allah infak bunda akan digunakan untuk kegiatan dakwah di As-Sakinah, untuk belajar Quran, untuk belajar tahsin, untuk dakwah kita. Insya Allah semua infak kita selama digunakan dalam dakwah, pahalanya akan mengalir untuk kita semua. Silakan siapkan infak terbaik dan teman-teman panitia dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan nyaman dan dengan tenang. Sama-sama kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras salawatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan hidup kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah membalas dengan pahala surga terbaiknya, dan semoga infak kita mencegah kita dari bala musibah yang datang kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. 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 Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Minal khataya. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Astagfirullah. 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 Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau kumpulkan kami kembali di masjid ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Ya Allah, Engkau menyaksikan bagaimana kelakuan kami. Ya Allah, Engkau pun memperhatikan bagaimana gerak-gerik tubuh kami. Ya Allah, ya Ghafar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf.
Ya Allah ya Tawwab, duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang hina dina kelakuannya, yang kotor hatinya, yang buruk perilakunya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung dosa-dosanya. Ya Allah, pagi ini kami memohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar boleh jadi ujian, musibah, cobaan datang silih berganti dalam kehidupan kami karena ada dosa kami di masa lalu, ya Allah. Karena ada dosa kami yang kami lakukan, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami. Bunda, Teteh, ayo kita ingat-ingat dosa kita mulai dari tubuh kita. Ya Allah, ampuni dosa mata kami jika sering melihat yang haram, ya Allah. Ampuni mata kami jika sering melihat yang tidak Engkau sukai, ya Allah. Mata kami lebih banyak melihat sesuatu yang kotor daripada dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, ampuni jika di usia kami sampai hari ini belum lancar bacaan Quran kami, ya Allah. Belum baik bacaan Quran kami, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering memandang rendah orang lain, sering memandang hina orang lain, padahal kami lebih hina dibanding orang lain yang kami pandang, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji. Bunda, Teteh, berapa kali lisan ini berbohong? Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering menghina, menjatuhkan orang lain. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering ghibah, membicarakan aib kejelekan orang lain. Ampuni lisan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menipu orang lain, pernah mengambil hak orang lain, pernah berpegangan dengan orang yang bukan halal untuk kami. Ya Allah, sepandai-pandainya kami menyembunyikan, Engkau tahu, Engkau melihat. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampuni kemaluan kami. Nauzubillah, jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah ada yang masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Bunda, Teteh,
Bisa jadi musibah ujian datang karena ada dosa-dosa yang tanpa kita sadar pernah kita perbuat. Ya Allah, izinkan Engkau ampuni kami ya Allah. Apalagi dosa kita kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Kita mulai doakan orang tua kita. Yang pertama ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya. Lihat wajahnya. Lihat. Ya Allah. Maafkan kami yang pernah menyakiti ibu kami ya Allah. Tanpa sadar menyinggung perasaan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita, lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami yang pernah melawan ayah kami, pernah membantah ayah kami. Muliakan ayah kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika di antara kami ada yang sudah wafat orang tua kami ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Keluarga kita, rumah tangga kita, hadirkan wajah pasangan kita. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah. Jika selama ini rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi istri yang baik ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi suami yang baik ya Allah. Bunda Teteh yang sudah berkeluarga, ingat-ingat kebersamaan dengan rumah tangga kita, pasangan kita. Ya Allah, maafkan kami jika selama berumah tangga masih jauh darimu ya Allah. Lindungi pasangan kami ya Allah. Jaga pasangan kami ya Allah. Anugerahkan kepada rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Lihat anak-anak kita. Mereka adalah titipan amanah dari Allah. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha. Ya Allah, mampukan kami menjadi orang tua yang baik ya Allah. Kami ingin ya Allah, saat nanti kami tua, anak kami yang merawat kami ya Allah. Saat nanti sakaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Saat kami wafat, anak-anak kami memandikan jenazah kami ya Allah, menyolatkan tubuh kami ya Allah, menguburkan kami ya Allah. Kami ingin ya Allah anak kami mendoakan saat kami sudah tiada ya Allah. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami, anak-anak yang ahlul Quran. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menghafal Al-Quran.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda Teteh, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, punya persoalan, ayo sampaikan kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Yang sedang punya masalah rumah tangga, ayo sampaikan kepada Allah, ya Allah. Yang punya persoalan di keluarga sampaikan, anak-anak sampaikan, ekonomi sampaikan, semua. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami ya. Lembutkan hati kami. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Yang sedang punya kesulitan, Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Silahkan sentuh bagian tubuh yang sakit. Sentuh ya Allah, bagian tubuh ini yang sakit ya Allah. Engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Ya Allah, kami yang punya aib, tutup aib kami ya Allah. Kami yang punya hajat, segerakan hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lebih keras. Hasbunallah ya Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami berharap, hanya Engkau tempat kami meminta ya Allah. Kami mohon kepadamu, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kami semua keluarga besar Majelis Taklim As-Sakinah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti lagi di surgamu ya Allah. Pertemukan kami nanti di surgamu ya Allah. Bersamakan kami lagi nanti di surgamu ya Allah. Bunda Teteh, pegang tangan kiri sahabat kita. Berjanji, kita jangan hanya berteman di dunia, tapi di padang mahsyar nanti kita kelak seperti ini lagi. Ya Allah, takdirkan kami menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah, mendapatkan syafaat dari beliau ya Allah. Sama-sama kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala sallallahu. Lebih keras solawatnya. Sallallahu. Ya Allah. Sallallahu. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Satu kali lagi. Sallallahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti ya Allah di surgamu. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan kita, sama-sama kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah. Ya Allah, jangan hilangkan hidayah dalam hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Ya Allah, ridhokan hati kami menerima takdirmu ya Allah. Sabarkan hati kami dengan ujian darimu ya Allah. Syukurkan kami dengan nikmat darimu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bisa memaafkan ya Allah. Jangan mendengki membenci lagi ya Allah. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, keluarga besar As-Sakinah ya Allah, sebagaimana Engkau samakan kami di dunia, kumpulkan lagi kami nanti di surgamu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin, berpelukan. Semoga Allah ridhoi pertemuan kita, Allah ridhoi kebersamaan kita, dan Allah rahmati semua di antara kita. Cek. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bapak Ibu Bunda sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan, jangan rebutan. Insya Allah ketemu lagi dengan Ustadz Hilman bulan depan insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Hilman yang sudah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat.